وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pertanyaan yang ke-34, jika melihat orang yang sedang puasa makan dan minum karena lupa, apakah mengingatkannya? Jadi ada si fulan lagi lupa, lagi enak-enak makan, apa perlu diingatkan atau biarkan aja? Maka beliau rahimahullah menjawab, siapa yang melihat orang yang makan dan minum di siang Ramadan wajib mengingatkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika lupa dalam sholat, fa'idha nasitu fadakiruni. Kalau aku lupa dalam sholat, ingatkan. Kalau laki-laki dengan cara mengucapkan subhanallah, kalau perempuan dengan cara menepukkan tangan. Maka ketika ini hadis untuk sholat, maka ini berlaku juga untuk puasa. Jadi kalau kita lihat teman kita laki-laki, jelas laki-laki, nggak kelihatan sakit, baru makan siang bolong Ramadan, kita ingatkan barangkali dia lupa gitu kan. Jangan pura-pura nggak lihat gitu. Maka orang yang lupa diuduri karena kelupaannya orangnya. Tapi orang yang tahu saudara melakukan pembatal puasa dan tidak mengingatkannya telah berbuat lalai. Artinya salah kalau kita tahu orang berbuat salah kalau nggak kita ingatkan. Karena orang itu adalah saudaranya, wajib mencintainya sebagaimana mencintai dirinya. Artinya gini loh, kalau kita kemudian menjaga diri kita jangan sampai membatalkan puasa, ya kita harus juga senang kalau saudara kita nggak batal puasanya. Jangan dibalik-balik. Orang yang penuh hasad itu kalau kemudian dia nggak senang saudaranya, saudara kita, apakah saudara yang ada hubungan nasab, apa saudara dalam artian saudara apa namanya sesama muslim itu mendapat kebaikan, itu orang yang hasad. Kesimpulannya, jika melihat orang yang sedang puasa kok makan dan minum di siang Ramadan karena lupa, hendaklah diingatkan. Bagi yang diingatkan, hendaknya berhenti. Jadi kalau diingatkan, kudunya senang. Oh, berarti anak yang perhatian sama saya. Tidak boleh melanjutkan makan minumnya, bahkan jika di mulutnya masih ada air atau suatu ya, makanan, wajib mengeluarkannya. Jadi beliau ini termasuk yang berpendapat, kalau sudah waktunya puasa, maka apa yang di dalam mulut suruh mengeluarkan. Tidak boleh kemudian ditelan. Tidak boleh menelannya setelah ingat atau diingatkan. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa pembatal puasa tidaklah membatalkan dalam 3 keadaan, yaitu lupa, jahil, dan tanpa maksud. Jadi kalau kita lupa, itu maka nggak batal. Kalau kita jahil, maka juga nggak batal. Maka kalau kita nggak bermaksud melakukan itu, artinya nggak berniat gitu kan, maka juga nggak batal. Jika lupa kemudian makan, maka puasanya sah sebagaimana sabda Nabi SAW, man nasya wa huwa shaim, siapa yang lupa dan dia adalah orang yang berpuasa, fa'akala al-syariba, kemudian karena dia lupa itu dia makan dan minum, falyutim shaumahu, maka sempurnakan puasanya, fa inna ma'at'amahullah wa saqahu, karena yang ngasih makan dan minum itu Allah. Jika makan dan minum dengan sangkaan fajar belum terbit, atau menyangka bahwa matahari telah tenggelam, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti dugaannya, maka puasanya sah. Jadi dia merasa ini cek peteng kok gitu, belum subuh gitu kan. Masih makan tuh. Nah, ternyata iseng-iseng dia lihat jam, loh, ternyata udah setengah 6 gitu. Berarti kan udah siang tuh, maka puasanya nggak batal. Sebaliknya, sore-sore, misal habis asar ketiduran atau tertidur gitu, bangun-bangun dia merasa udah maghrib, dia makan, ternyata baru dicek baru jam 5, belum waktunya, maka puasanya sah. Dilanjutkan lagi sampai kemudian benar-benar ada. Allah Ta'ala alam. Kemudian hal ini sesuai dengan sabda hadis dari Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, ummul mukminin, dia berkata, kami berbuka pada masa Rasulullah SAW ketika masih berawan. Kemudian matahari terlihat, Nabi SAW tidak merintahkan untuk mengqadha. Jadi benar-benar lupa gitu, karena ada awan mendung gitu. Seandainya qadha itu wajib, misalnya Nabi SAW telah memerintahkannya. Seandainya memerintahkan, tentu beritanya telah sampai kepada kita. Karena perintahnya menjadi syariat Allah, dan syariat Allah harus dijaga hingga hari kiamat. Demikian halnya jika tidak bermaksud membatalkan puasa, artinya nggak ada maksud tuh, maka puasanya tidaklah batal. Seperti orang yang kumur-kumur kemudian air masuk ke tenggorokannya tertelan, puasanya tidak batal karena dia tidak memaksudkannya, nggak maksud gitu, tapi ketelan. Nah, perkataan ini berarti mirip dengan orang yang apa? Berenang. Orang berenang itu kan nggak maksud minum air gitu. Nah, pas berenang ternyata dia keminum air, gitu. Maka puasanya nggak batal. Tapi kalau pas renang niatnya udah pengen minum di dalam kolam renang, udah batal itu niat itu. Kalau dengan niat itu puasa udah. Juga seperti orang yang puasa yang mimpi basah, puasanya tidak batal karena orang yang tidur tidak memaksudkannya. Sebaliknya, tiduran tapi kemudian sambil ngayal, kemudian ada yang keluar gitu kan, maka itu batal. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum."
maka tidak ada dosa bagimu atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.